Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devila Dwi Agustin dari Prodi Keperawatan dengan NIM 230101630. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Tradisi Amaliyah Nahdliyah 2 dengan pembahasan zikir dan doa berjamaah, tawasul, kemudian istighosah, ziarah kubur, dan juga hadiah pahala. Zikir dan doa berjamaah merupakan suatu kegiatan berzikir yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah, yang mana sudah menjadi kebiasaan umat Islam khususnya di Indonesia, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Salah satu bentuk zikir secara berjamaah adalah pada acara atau kegiatan tahlilan, yang pada acara tersebut dibacakan tawasul, zikir, dan doa untuk orang yang sudah meninggal. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tawasul, di mana tawasul sendiri diartikan sebagai perantaraan, di mana kalau kita tidak sanggup menghadap langsung, kita perlu seorang perantara. Seperti misalnya, kalau kita ingin menyampaikan aspirasi kita kepada presiden, akan tetapi kita tidak bisa langsung bertemu dengan presiden, maka kita menyampaikan aspirasi lewat menteri. Apabila kita tidak bisa langsung lewat menteri, kita menyampaikan aspirasi kita lewat sesnek atau lewat ajudan. Begitu juga kalau kita ingin menyampaikan suatu keinginan kepada Allah, apabila kita tidak bisa langsung ke Allah, maka kita mohon dengan perantaraan kekasihnya, para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh. Sebagian orang mengatakan bahwa berdoa dengan tawasul adalah syirik, serupa menyembah atau meminta kepada selain Allah, seperti yang telah dilakukan oleh banyak golongan yang mengklaim atau mengkafirkan umat Islam yang bertawasul ketika berdoa. Tawasul kepada Nabi, para sahabat, dan juga orang-orang soleh adalah salah satu cara atau perantara kita ketika berdoa agar cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tawasul, di sini kita membahas mengenai istighosah, di mana istighosah merupakan meminta pertolongan ketika keadaan sukar dan sulit, yang mana dimaksudkan dengan istighosah dalam munjid fi lughah wa a'lam adalah mengharapkan pertolongan dan kemenangan. Istighosah adalah meminta pertolongan pada Allah karena dalam keadaan bahaya. Istighosah sebenarnya sama dengan berdoa, akan tetapi bila disebutkan, kata istighosah sendiri memiliki konotasi yang lebih dari sekedar berdoa. Karena yang dimohon dalam istighosah ini bukanlah hal yang biasa saja. Selanjutnya di sini ada ziarah kubur. Seperti yang kita tahu bahwasannya ziarah kubur merupakan mendatangi makam keluarga, ulama, dan para wali untuk mendoakan mereka. Biasanya dilakukan Kamis sore atau Jumat pagi. Aktivitas yang dilakukan berupa bacaan tahlil dan surat Al-Quran. Manfaat dari ziarah kubur ini merupakan mengingatkan peziarah bahwa semua manusia akan mengalami kematian, di mana pada masa awal memang umat Islam melarang untuk melakukan ziarah kubur karena dikhawatirkan umat Islam akan menyembah kuburan. Namun setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur. Selanjutnya, seperti yang telah kita bahas di awal tadi, ada yang namanya hadiah pahala, di mana hadiah pahala ini dimaksudkan adalah memberikan pahala kepada orang lain. Seperti misalnya, saya memiliki seorang nenek yang sudah tiada, dan saya ingin memberikan pahala kepada beliau dengan cara saya bersedekah kepada orang lain dan mengatasnamakan nenek saya, maka pahala yang akan saya terima itu akan dialirkan kepada nenek saya tersebut. Jadi kesimpulannya, apabila kita melakukan suatu kebaikan seperti bersedekah dan lain-lain, jika hal itu diniatkan untuk orang lain, maka insya Allah pahala yang didapatkan juga akan dialirkan kepada orang yang telah kita niatkan tersebut. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Apabila banyak kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.